Kepemimpinan. Jadi pemimpin yuk. Ingat, setiap orang itu unik. Masing-masing pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tidak ada salahnya kan dicoba mulai sekarang menjadi pemimpin. Apa sih definisi pemimpin? Pemimpin adalah seseorang yang dapat memberikan pengaruh dan motivasi kepada diri sendiri maupun orang lain. Apakah kita bisa menjadi pemimpin yang baik? Setiap orang bisa menjadi pemimpin yang baik. Diperlukan kegigihan dalam belajar. Kita harus mempunyai rasa percaya diri dan memberikan komitmen untuk membuat perubahan untuk pengembangan organisasi. Komunikasi. Apa definisi dari komunikasi? Sebuah proses diskusi, berbicara, bahkan pada saat saling memandang, sebenarnya sedang mencoba menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Saat itu, kita sedang melakukan suatu proses yang sering disebut komunikasi. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa komunikasi adalah menyampaikan pesan dari seseorang kepada orang lain. Terdapat dua cara menyampaikan pesan atau informasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah jenis komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata seperti dengan menggunakan ekspresi, gerakan tangan, bahasa tubuh, bahasa isyarat, intonasi suara, dan kecepatan dalam berbicara. Unsur-unsur komunikasi yang harus ada diantaranya: 1. Komunikator atau seseorang yang menyampaikan pesan atau ide. 2. Pesan itu sendiri dan media atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. 3. Komunikan atau penerima pesan dari komunikator. Dan yang keempat, umpan balik dari komunikan terhadap pesan yang disampaikan komunikator. Beberapa hal yang mendukung komunikasi. Kenali diri sendiri. Kenali orang lain. Mau mendengarkan orang lain. Memberikan pernyataan yang jelas. Memberikan umpan balik kepada lawan bicara dan mau membuka diri. Sementara itu, beberapa hal yang menghambat komunikasi diantaranya egois, pemarah, lingkungan yang buruk, membeda-bedakan status sosial, dan permusuhan. Kerjasama. Definisi dari kerjasama adalah bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Adapun manfaat kerjasama yaitu: yang pertama, kita bisa menyelesaikan tugas dengan waktu yang lebih cepat. Yang kedua, pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. Dan yang ketiga, kita bisa lebih akrab dengan teman-teman. Faktor-faktor yang bisa mendukung kerjasama diantaranya: 1. Masing-masing pihak menghargai kekurangan dan kelebihan masing-masing. 2. Sama-sama paham tujuan kerjasama. 3. Saling terbuka satu sama lain dan saling membantu. Dan yang keempat, ada seorang koordinator dalam menjalankan kerjasama. Selain itu, ada juga faktor penghambat kerjasama, contohnya, tidak bertanggung jawab atas tugas, mau menang sendiri atau egois, curiga atau suka mencurigai, dan tidak bisa membedakan antara kerjasama dengan sama-sama kerja. Kelompok yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling memengaruhi ke arah tujuan bersama. Membentuk kelompok juga akan memudahkan kerjasama. Tetapi sebelum berkelompok, harus disepakati tujuan yang akan dicapai bersama. Setelah masing-masing pihak tahu apa tujuan kerjasama yang akan dicapai, tentu saja perlu seorang yang akan mengkoordinir atau memimpin dan mengarahkan kita ke arah tujuan yang sudah kita sepakati. Orang itu disebut pemimpin. Peran dan fungsi PNR. Peran dan fungsi PNR dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, peer leader atau pemimpin sebaya. Anggota PNR mula dapat memberikan contoh perilaku hidup sehat kepada teman sebaya. Yang kedua, peer support, artinya dukungan rekan.
Anggota PMR Madya diharapkan dapat memberikan dukungan untuk teman sebaya untuk melakukan perubahan perilaku hidup sehat. Dan yang ketiga, peer educator atau pendidik sebaya. Teman-teman PMR Wira dapat menjadi pendidik sebaya perilaku hidup sehat. I'm hanging every day from a lifeline. Money's fucking